kebaikan itu, Allah buka pintu-pintu surga. Di hari itu dibuat manusia semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka tidak bersemangat melakukan dosa karena pintu surga telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya memperhatikan amalan-amalan yang sebagian manusia tak peduli. Sebagian manusia tak mengerti bahwasanya ini adalah amalan yang menguntungkan. Ingat bahwasanya setiap kebaikan itu dan setiap keburukan itu Allah telah mencatatnya, dan Allah menjelaskan yang demikian. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam firman-Nya, di dalam sebuah hadits qudsi yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at, thumma bayyana dzalika." Allah Jalla wa Ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskan tentang yang demikian. Faman hamma bihasanatin falam ya'mal, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang meniatkan untuk melakukan kebaikan namun dia tidak bisa melakukannya karena mungkin ada halangan, ada uzur, niat ingin membantu berbuka orang yang berbuka puasa, tapi ada halangan yang menghalanginya, niat baiknya dicatat hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha, kalau memang dia sudah betul niat untuk melakukan kebaikan tersebut, fa amilaha, lantas dia mengamalkan kebaikan itu, katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Maka Allah catat untuknya 10 kali lipat kebaikan sampai dilipat 700 kali lipat dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak, tidak ada yang mengetahuinya. Allahu Akbar. Untukmu yang mencari kebaikan, jika engkau tidak sanggup mengamalkannya, pasang niatmu, hadirkan niatmu hari ini, sejak sekarang sampai nanti bulan Ramadan, saya akan membantu orang-orang yang berpuasa. Karena Allah Jalla wa Ala, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan karena ingin dikatakan orang yang jawad, yang dermawan, bukan. Tapi karena Allah Jalla wa Ala. Karena aku mencari kebaikan-kebaikan. Karena aku mendengar firman Allah Jalla wa Ala, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Karena aku mendengar firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlomba kalian, ayo berlomba kepada ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Perlombaan itu akan segera dimulai. Maka siapkan dirimu, siapkan mentalmu, siapkan kekuatanmu, siapkan tenagamu. Jangan engkau kira ketika orang yang duduk di atas podium meraih medali emas dan perak tanpa ada persiapan ketika dia mau berlomba. Tidak. Kita tidak melihat orang-orang yang berlomba kecuali dia akan masuk ke karantina, mempersiapkan dirinya dalam perlombaan untuk menguatkan mental tenaganya dan melatih skill dan kemampuannya. Bulan Ramadan, bulan yang dengannya seseorang
dituntut selalu terus meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amalan. Dia tidak diminta untuk mengendurkannya, tapi dia diminta minimal stabil di atas grafiknya. Atau kalau sudah dekat dengan akhir bulan Ramadan, maka dia diminta untuk terus semakin kencang dan semakin menaikkan grafik kekuatannya. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma lam yakun yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau datang bulan Ramadan betul-betul semangat, bersungguh-sungguh yang kesungguhannya tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan tatkala 10 terakhir tiba, maka semangat Nabi SAW semakin memuncak, sehingga beliau syadda mi'zarah, beliau ikat pinggangnya. Wa ahya laila, beliau tegak berdiri menghidupkan solat malamnya. Wa aiqadha ahlah, beliau bangunkan keluarganya untuk berlomba mencari kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Itu yang dituntut ketika bulan Ramadan tiba. Bukan malah di awal semangat, di akhir kendur, tidak. Yang terjadi di masa-masa sekarang ini, waktu Ramadan tiba, semangatnya luar biasa, bagus. Tapi sayangnya tatkala Ramadan telah berlalu 3 atau 4 hari, 5 atau 10 hari, maka semangat itu pun sudah mulai kendur. Saf barisan solatnya berkurang. Orang-orang yang bersemangat ibadah tarawih pun berkurang. Tahajud mulai berkurang. Dan lain sebagainya. Orang-orang terdahulu ketika datang di 10 terakhir, mereka bersemangat mempersiapkan diri untuk mendapatkan medali takwa. Berbeda dengan kita zaman sekarang. Ketika 10 terakhir datang, bersemangat juga, ya, tapi buat kue, mencari baju, sibuk dengan urusan dunia. 11 bulan Allah berikan untuk kita mengurus dunia kita. Apa enggak cukup? Sisakan 1 bulan itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak bisa? Bukankah 1 bulan untuk 11 bulan harusnya mencukupi? Bukankah bekal 11 bulan harusnya bisa digunakan untuk 1 bulan? Harusnya demikian. Coba kita perhatikan orang-orang yang berlomba, sang pemacu kuda, ketika mereka berada di barisan startnya, maka tatkala juri meletuskan tembakan ke langit, maka kuda itu tidak dibiarkan begitu saja. Sang pemacu dan pemenunggang kuda akan memecut kudanya dengan kekuatan yang dia miliki. Tujuannya agar dia lari kencang sejak dari pertama. Dari garis startnya dia memecutnya, menunggangnya terus dengan kekuatan-kekuatan yang dia miliki. Pertanyaannya, apakah tatkala dia melihat garis finish itu, kemudian dia membiarkan kuda itu tidak berlari, melambat dari kecepatannya? Tentu tidak. Karena jika dia melambat dalam kecepatannya, dia tidak akan menjadi sang juara. Maka tatkala dia melihat garis finish telah diambang mata, harusnya dia memecut kudanya lebih kencang, memacu kudanya lebih kencang, lebih bersemangat untuk mendapatkan medali emas
Demikian, engkau saat ini berhadapan dengan bulan perlombaan ibadah. Disitulah diawali dengan pecutan diri, pecutan hawa nafsu, pecutan syahwat, agar kita bisa fokus ibadah. Setelah itu, ketika garis finish telah tiba, dekat dengan garis finishnya, harusnya semakin bersemangat agar kita mendapatkan medali takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kewajiban itu juga berlaku kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian mendapatkan medali takwa. Dan predikat takwa itu Allah yang menghadiahkannya. Itu puncak daripada amal ibadah puasa. Engkau tidak hanya disuruh menahan lapar, engkau tidak hanya disuruh menahan dahaga, tapi engkau diperintahkan juga menahan segala pembatalnya. Syahwat, hawa nafsu, ucapan kotor, ucapan dusta, pandangan yang maksiat, pendengaran yang maksiat, dan segala bentuk pembatal-pembatalnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti disebutkan Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak manusia yang mereka berpuasa, dalam puasanya dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hati-hati, jangan sampai menjadi orang seperti mereka. Padahal pahala puasa, pahala yang sangat besar yang tidak dapat diperhitungkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu orang-orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Kata Nabi SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, asyamu minas sabr. Puasa termasuk bagian daripada bersabar kepada Allah Jalla wa Ala. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, bulan satu-satunya bulan dari 12 bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah katakan di dalam firman-Nya, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Dari 12 bulan itu tak satu pun namanya yang disebut di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Ketika Ramadan digandengkan dengan Al-Quran, maka terangkat kedudukan Ramadan, terangkat dan termuliakan bulan itu. Maka bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Fajtahidu, maka semangatlah, bersungguh-sungguh dan berlombalah. Ya bagiyal khair aqbil, wahai engkau yang mencari kebaikan, berlombalah untuk terus melakukan ketaatan, terkhusus di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan Allah turunkan padanya Al-Quran, dan Al-Quran pada setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangat untuk terus beribadah, membaca, mentadabburi, memahami, menghafal
dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sisihkan waktu. Jika sekiranya orang yang membuang waktu di bulan Ramadan disebut dengan orang yang tidak cerdas, maka orang yang membuang waktunya di bulan Ramadan pantas dikatakan sang dungu. Orang yang bodoh yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan bahwasanya Ramadan adalah jumlah bilangan yang terbilang? Sedikit, hanya 29 atau 30 hari. Itu yang disabdakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah katakan ayyaman ma'dudat. Jumlah bilangannya itu jumlah bilangan yang terhitung, terbatas. Jangan sampai engkau terpisah dengan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga Nabi SAW pernah mengaminkan doa dari Rasul yang datang dari langit, malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi SAW naik di atas mimbar di tangga pertama, beliau katakan amin, kedua amin, ketiga amin. Maka para sahabat bertanya, apa yang diaminkan Rasul SAW? Di antaranya Nabi SAW mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Ketika aku naik di atas mimbar, maka Jibril mengatakan, raghima anfu rajulun, celaka manusia, adraka Ramadan, thumman salakh, bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya, walam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Celaka dia. Celaka dia, binasa, bangkrut, sengsara. Oleh karenanya, kalau kita lihat Nabi kita yang mulia, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Beliau sangat sayang dengan umatnya. Ketika beliau di Taif, dilempari batu, diludahi, datang kepadanya malaikat Jibril dengan berkata, membawa sesosok malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan penduduk Taif dengan menghancurkan gunung itu. Apa kata Nabi SAW? Biarkan, jangan, karena mereka kaumun la ya'lamun, kaumun yajhalun, umat yang bodoh, yang tidak mengerti, umat yang belum mengerti. Tapi aku berharap ada umat nanti setelah mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu permohonan Nabi untuk orang yang melempari batu kepada Nabi SAW. Coba lihat bagaimana ketika Nabi SAW naik di atas mimbar, yang berdoa Jibril, tapi Nabi SAW katakan amin. Celaka, celaka, celaka. Perbedaan sangat jauh. Ternyata memang betul, orang yang ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bazar ibadah dibentang, maksiat-maksiat dikurangi, tapi dia tidak masuk ke dalam surga oleh sebab datangnya bulan Ramadan, maka dia celaka, rugi, bangkrut dia. Oleh karena itu, harusnya orang yang beriman seperti apa yang Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia dengan yang demikian, karena itu lebih baik daripada seluruh apa yang dia kumpulkan dari perhiasan-perhiasan dunia. Bersemangat, berlomba, mencari kesempatan, mencari kebaikan di waktu bulan Ramadan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa minder. Jangan pula pernah merasa lemah. Tapi ingatlah, seperti apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jika engkau tidak termasuk orang yang dermawan, latih diri menjadi orang dermawan. Jika engkau tidak termasuk orang yang bersemangat dalam ibadah, latih diri sejak sekarang untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah butuh latihan. Ibadah butuh latihan. Orang yang ingin belajar ibadah, belajarlah dalam berdoa. Sungguh lemah orang yang berdoa sepanjang hidupnya tidak pernah meneteskan air mata kepada Allah Jalla wa'ala. Keras sekeras apakah hati itu, sehingga membuat menutup sumber air mata, sehingga tidak meneteskan air mata karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, takut kepada neraka Allah dan mengharap surga Allah Jalla wa'ala. Olehnya Nabi SAW ingatkan, a'jazun nas a'jazuhum bid-du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW, thalathatu da'wat la turad. Ada 3 doa yang tidak mungkin dan tidak akan Allah tolak. Di antaranya as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka, doanya akan didengar, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka manusia, ribuan doa, jutaan doa yang dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya kosong. Hatinya jauh dari merenungkan isi doanya. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Allah tidak akan kabulkan orang yang berdoa biqalbin lahin, dengan hati yang lalai. Pikirannya kacau dalam berdoa. Berdoa saja engkau tak bisa, bagaimana jika engkau diperintah ibadah yang lebih besar dibandingkan berdoa kepada Allah? Menunjukkan kelemahan kita dalam berdoa, kaum muslimat, kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semua. Coba sisihkan 1 jam dalam hidup kita berdoa kepada Allah. Apa yang bisa engkau minta dari urusan akhiratmu? 1 jam. Terkadang kita duduk 2-3 menit, ketika berdoa sudah berhenti. Ditanya, apa yang lagi yang engkau minta? Kemudian dia tidak bisa mengatakan permohonan-permohonannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam dan Allah katakan, "Man yad'uni astajib lakum." Siapa yang mau doa kepadaku, mau minta, memohon kepadaku, aku kabulkan permohonannya. Dan Allah yang berjanji, Allah yang kabarkan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku pasti akan kabulkan doa kalian. Allahu Akbar. Cukuplah 1 doa yang dengannya seorang mengintrospeksi dirinya, dengan doa yang di dalam Al-Quran dia kutip dari ucapan ayahanda Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Engkau perintahkan kami untuk taat, kami bermaksiat. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Engkau ingin kami masuk ke dalam surga, tapi kami yang menggiring ubun-ubun kami ke dalam neraka. Na'udzubillah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana. Jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, siapa yang mampu mengampuni kami? Engkau satu-satunya zat yang maha pengampun. Engkau pula satu-satunya zat yang maha bisa menyiksa hambanya. Yang menguasai surga dan neraka hanya engkau, ya Allah. Kalau engkau tidak ampuni kami, tidak bimbing ubun-ubun kami di atas ketaatan kepadamu, ya Allah,
niscaya syaitan akan memalingkan kami kepada maksiat. Niscaya syaitan akan mengajak kami kepada neraka-Mu ya Allah. Maka kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang Engkau laknat kepada mereka. Kalau bukan Engkau yang mengampuni, siapa lagi yang mampu mengampuni kami ya Allah? Hamba-Mu di dunia ini sangat banyak. Kami tidak memiliki Tuhan di langit dan di bumi kecuali Engkau, satu-satunya zat yang maha pengampun. Kalau kami tidak mendapatkan ampunan darimu ya Allah, dan tidak mendapatkan rahmat darimu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan merugi, masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Rahmati kami, rahmati kedua orang tua kami, rahmati guru-guru kami, rahmati orang-orang soleh di antara kami. Pertemukanlah kami kepada para nabi dan rasul. Pertemukanlah kami kepada orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Ampunkan kami ya Allah. Coba kita doa kepada Allah Jalla wa'ala. Adakah di antara kita yang sudah meneteskan air mata dalam berdoa? Atau mata itu sudah mulai beku sehingga dia tidak lagi bisa mengeluarkan air matanya? Apakah hati itu telah tertutup? Fi qulubihim marad, dalam hati mereka terdapat penyakit. Am ala qulubihim aqfaluha, atau di dalam hati mereka sudah ada gembok yang mengunci hatinya sehingga dia tidak lagi mengerti cara berdoa. Jika engkau ingin melatih dirimu beribadah, latihlah dalam berdoa. Latih. Kita lihat banyak orang-orang awam, orang-orang yang tak mengerti beribadah kepada Allah. Tatkala dalam kepapahan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam keadaan dia dalam kondisi sulit dan genting, tidak ada cara yang dia lakukan kecuali dia angkat tangan kepada Allah, dia teteskan air matanya. Ternyata itulah pintu hidayah yang dengannya dia beribadah kepada Allah pertama kali, tersentuh hatinya. Kemudian dia menangis kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah mengharamkan mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Allah haramkan mata yang meneteskan air mata untuk dijilat neraka karena tangisan kepada Allah Jalla wa'ala. Lembutkan hatimu, introspeksi dirimu, perhatikan lagi dosamu, hitung-hitung dosamu. Ada dahulu seorang sahabat atau tabi'in, ketika dia hidup, dia hitung hari-hari dalam kehidupannya. Ketika dia tentukan, ternyata dia temukan 25.000 hari dalam kehidupannya. Kemudian dia merenung, kalau satu dosa dalam setiap hari aku memilikinya, maka berarti sekitar 25.000 hari. Berarti 25.000 dosa aku membawanya di hadapan Allah. Kalau saja Adam alaihissalam satu dosa yang dia bawa di hadapan Allah, kemudian Allah mengusirnya dari surga, maka celaka aku membawa 25.000 dosa di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tak kuasa dia merenungkan dirinya, akhirnya dia pingsan. Allahu Akbar. Demikian introspeksi dirimu, introspeksi, lihat lagi apa yang kita buat, apa yang kita perbuat selama ini. Jika Ramadanmu yang tahun lalu tidak maksimal, jangan kamu tunda kemaksimalan itu pada Ramadan tahun ini. Jangan sampai engkau berkata ketika manusia telah menunggu hilal di bulan Syawal, kemudian katakan kepada dirimu, duhai sekiranya di awal Ramadan kemarin saya bersungguh-sungguh. Duhai kiranya di awal Ramadan kemarin saya bersedekah. Duhai kiranya di awal Ramadan saya kemarin berinfak di jalan Allah.
Duhai kiranya di awal Ramadan kemarin saya membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya. Duhai kiranya di awal Ramadan kemarin saya setiap hari sholat malam dan bertahajud kepada Allah Jalla wa'ala. Duhai kiranya ketika Ramadan kemarin saya menghatamkan Al-Quran dan mengulang-ulangnya. Jangan sampai ucapan itu terulang kembali. Jika engkau bukan termasuk orang-orang yang soleh di Ramadan yang lalu, maka solehkan dirimu di Ramadan ini. Jika engkau bukan termasuk orang-orang yang sempurna menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang lalu, maka sempurnakan ibadahmu di bulan Ramadan yang akan datang. Wallahi, kaum muslimat, kita tak tahu apakah Allah pertemukan kita nanti dengan Ramadan di tahun ini, atau malah Allah pertemukan kita dengan malaikatul maut. Sehingga harapan yang kita nanti ternyata kita tidak bertemu dengan indahnya bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bertemu untuk bulan Ramadan. Berapa banyak manusia yang siapkan hidangan makanannya untuk dia santap, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Takdir Allah berbicara lain. Keluar dari rumahnya disambar oleh mobil kontainer sehingga dia habiskan Ramadannya di ICU tanpa sadarkan diri sampai Ramadan telah berakhir, dia pun belum sadar. Atau bahkan berapa banyak manusia yang telah siapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan, ternyata ajal mendahuluinya sehingga dia tidak bertemu dengan bulan yang mulia. Oleh karena itu, Ramadan yang akan datang ini, walaupun kita belum sampai padanya, niatkan untuk beribadah, berlomba kepada Allah Jalla wa'ala dalam rangka beribadah. Panggilan itu dari langit, ya baghiyal khair, wahai engkau yang mencari-cari kebaikan, aqbil, bersegeralah. Bersegera. Ini saatnya berlomba. Wa ya baghiya syarr, wahai engkau yang mencari-cari keburukan, aqsir, tinggalkan. Tinggalkan. Karena ini bukan tempat dosa dan maksiat. Jangan kamu jadikan bulan ini sama dengan bulan Rajab dan Sya'ban yang engkau berbuat dosa padanya, atau bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kami mengingatkan kembali ungkapan seorang penyair, ya dalladhi ma kafahu dhanbu fi Rajabin hatta asa rabbahu fi syahri Sya'bani. Wahai engkau yang telah sibuk melakukan dosa di bulan Rajab, kamu gak pernah cukup, gak pernah puas buat dosa di bulan Rajab, engkau sambung dosa itu di bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahru shaumi ba'dahuma, akan datang kepadamu bulan puasa setelah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Fala tusayyirhu aidan syahras isyani, jangan kamu jadikan pula bulan puasa itu dengan bulan dosa dan maksiat. Watlul Quran, baca Al-Quran. Wasabbih fihi mujtahida, bertasbih kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'ani, karena bulan Ramadan adalah bulan yang tasbih, bulannya Al-Quran. Kam kunta ta'rifu mimman shama fi salafin, berapa banyak engkau mengenal manusia yang dahulu berpuasa bersamamu, sahur berbuka bersamamu, sholat tarawih bersamamu, min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, keluarga, tetangga, dari teman-temanmu. Afnahumul maut, mereka telah mati, mereka telah dibinasakan dengan kematian. Wastabaqaka ba'dahumu, sekarang mereka menyisakan dirimu di dunia ini hayyan, dalam keadaan hidup. Fama aqrabal qasi minad dani, alangkah dekat cerita orang-orang yang dahulu dengan cerita yang sekarang. Baru saja kemarin saya berbuka dengannya, baru saja saya tarawih bersamanya, baru saja kami sahur bersama, membaca Quran bersama. Afnahumul maut, mereka telah dibinasakan dengan kematian.
Mereka telah meninggal dunia. Itu tangan ibu yang dahulu lembut, yang engkau pegang, yang engkau gandeng, yang dengannya engkau berbuka bersama, dia tidak lagi bersamamu. Itu suamimu yang dulu mencari nafkah untukmu, mempersiapkan bukaan di rumahmu, tidak lagi bersamamu. Itu anakmu yang dahulu engkau bangunkan dia sahur bersamamu, saat ini dia gak lagi bersamamu. Adik dan kakakmu, karib kerabatmu, saudara-saudaramu, bukankah dulu engkau terawih bersamanya? Sekarang kemana mereka? Afnahumul maut. Mereka telah dibinasakan dengan kematian. Sekarang mereka menyisakan kehidupan untukmu. Dan kisah dahulu alangkah dekat dengan kisah yang sekarang. Ini yang kita sampaikan, kaum muslimat, kaum muslimin. Semoga Allah memberikan semangat kepada kita untuk menyambut Ramadan. Bukan hanya semangat, tapi diaplikasikan dengan amalan, dengan meminta taufik dan bantuan kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan mendapatkan medali takwa di sisinya. Billahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.